Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan TKJ 1R6. Perkenalkan, nama saya Edelia Sabjara. Saya Istiqomah. Saya Arhel Ayu. Hari ini kita bakalan ngejelasin apa itu pelanggan atau konsumen, apa itu analisa kebutuhan pelanggan, apa saja pentingnya analisa kebutuhan pelanggan, dan apa saja manfaat dari analisis kebutuhan pelanggan. Saya akan menjelaskan apa itu pelanggan atau konsumen. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatan membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan atau pemakaian suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan bisnis. Jadi pelanggan itu adalah yang membeli barang atau jasa. Saya akan menjelaskan apa itu analisa kebutuhan konsumen. Analisa kebutuhan konsumen merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan para pelaku bisnis untuk mengetahui perilaku konsumen, terutama kebutuhannya, di mana dengan melakukan analisa kebutuhan konsumen maka dapat membantu pelaku bisnis untuk menyusun strategi bisnis, khususnya strategi pemasaran. Jadi manfaat utama yang didapatkan perusahaan dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen adalah menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan. Saya akan menjelaskan apa pentingnya analisa kebutuhan konsumen. Pentingnya mengenal analisa kebutuhan konsumen. Analisa kebutuhan konsumen merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan para pelaku bisnis untuk mengetahui perilaku konsumen, terutama kebutuhannya, di mana dengan melakukan analisa kebutuhan konsumen maka dapat membantu pelaku bisnis dalam menyusun strategi bisnis, khususnya strategi pemasaran. Mengingat konsumen di sini menjadi hal yang perlu dijaga saat berbisnis, yang berkait erat dengan cara memperoleh keuntungan, terlebih di era saat ini dunia bisnis yang sering dihadapkan pada resiko persaingan yang ketat. Apalagi jika bidang bisnis yang dijalankan memiliki banyak peminat seperti bisnis kuliner, properti, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran jika berbagai upaya dan strategi dibentuk untuk mengatasi persaingan tersebut. Persaingan yang ketat pun juga diikatkan dengan menjadi konsumen, meningkatkan loyalitasan konsumen, dan bahkan menarik konsumen baru. Semua ini dilakukan oleh para pelaku bisnis demi mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Tidak terkecuali melakukan analisis kebutuhan konsumen. Dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, diharapkan pelaku bisnis mengetahui dengan jenis bagaimana dan apa kebutuhan konsumen yang sebenarnya, sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan produk atau jasa yang sesuai ataupun mendekati dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Jadi dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, diharapkan pelaku bisnis mengetahui dengan jelas bagaimana dan apa kebutuhan konsumen yang sebenarnya, sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan produk atau jasa yang sesuai
atau mendekati dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Saya akan menjelaskan manfaat dari analisis kebutuhan konsumen. Manfaat utama yang didapatkan perusahaan dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen adalah menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan. Selain dengan cara segmentasi pasar, ada banyak cara mengetahui kebutuhan konsumen lainnya. Perusahaan hanya perlu mempertimbangkan jenis usaha dan target masing-masing yang selanjutnya dirangkum dalam sebuah strategi dalam meningkatkan hubungan pelanggan. Jika kebutuhan konsumen diketahui, maka akan banyak keuntungan atau manfaat yang bisa diperoleh. Kebutuhan konsumen dalam menjalankan sebuah bisnis, pelaku usaha harus bisa melakukan analisis kebutuhan konsumen. Prinsip etika bisnis menjadi fondasi untuk bisa menilai kebutuhan konsumen dan selera konsumen saat ini. Maka dari itu, tidak hampir dipastikan setiap perusahaan memiliki manajemen hubungan pelanggan yang khusus untuk menyikapi segala hal yang bisa mempengaruhi dan menyebabkan perubahan terhadap kebutuhan konsumen. Lalu apa saja manfaat analisis kebutuhan konsumen? 1. Menciptakan produk relevan dan lebih berkualitas. Manfaat utama yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen adalah bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selera pelanggan yang telah dianalisis melalui berbagai data yang akurat akan menyimpulkan satu produk yang paling diminati saat ini. Perusahaan telah mengetahui selera konsumen saat ini sehingga tidak akan kesulitan untuk menentukan produk yang akan dijual. Sebenarnya, jika kebutuhan pelanggan sudah diketahui, perusahaan tidak dituntut untuk menciptakan produk baru. Namun, ada kemungkinan perusahaan sudah cukup hanya dengan melakukan sedikit perbaikan untuk produk lama. Jika produk yang dibuat sudah sesuai dengan selera pelanggan, maka akan segera mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. 2. Memberikan motivasi dalam berbisnis. Motivasi bisa muncul dari berbagai sumber dan untuk berbagai kepentingan. Begitu pula dalam berbisnis, motivasi bisa muncul dari data yang valid dalam usaha untuk meraih keuntungan. Saat pembisnis sudah tahu kebutuhan konsumen, maka akan timbul motivasi untuk segera memperbaiki atau menciptakan produk yang lebih unggul dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada motivasi baru yang mungkin muncul dari pelaku bisnis untuk menjaga konsumen atau menghadapi persaingan dalam bisnis. 3. Kebutuhan konsumen bisa meningkatkan branding. Branding merupakan unsur penting dalam pencitraan perusahaan dan pengenalan identitas kepada pelanggan. Namun, branding tidak mudah dilakukan karena ada begitu banyak perusahaan kompetitor. Jika perusahaan sudah tahu selera konsumen, maka secara tidak langsung produk yang dijual akan sesuai dengan hati pelanggan. Demikian, brand akan terbangun karena pelanggan akan semakin kenal dan dekat dengan produk perusahaan. 4. Menentukan strategi pemasaran. Manfaat dari analisis kebutuhan konsumen. Yang tidak kalah penting adalah membantu manajemen pemasaran dalam menentukan strategi pemasaran. Kebutuhan setiap konsumen pasti berbeda-beda yang menyebabkan pelaku bisnis harus melakukan pendekatan yang berbeda pula. Namun, dengan data kebutuhan konsumen yang valid, perusahaan bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk target pasar tertentu yang dinilai potensial dan strategis dalam meningkatkan penjualan. 5. Mengoptimalkan persediaan yang dimiliki. Untuk menciptakan sebuah produk, tentu dibutuhkan persediaan atau bahan baku yang sesuai. Ada kalanya perusahaan gagal mengoptimalkan persediaan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera pelanggan. Namun setelah perusahaan mengetahui kebutuhan konsumen, maka persediaan yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk akan lebih optimal. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.